dia punya 24 big chance. Beda tipis lah sama si DCL ya. Halo, jumpa lagi dengan kita di FPL Indonesia. Jadi di minggu kali ini kita bertemu lagi dan seperti biasa. Sebelumnya Mi, gimana Bang? Sebelum itu, gue pengen ngasih tahu sesuatu nih. Buat kalian yang ngaku pecinta sepak bola, wajib banget main MPL Fantasi. Karena bentar lagi nih bakalan ada match Olimpiade Tokyo di 2020. Di mana negara-negara andalan kita bertiga, gua Jerman, Fahmi Argentina, Raka Brazil, itu bakal main tuh, bakal beradu di sana. Nah, dari kita FPL Indonesia bakal tantang kalian buat susun tim terbaik di MPL Fantasi dan menangin hadiahnya. Berani nggak kalian? Asik. Tapi MPL Fantasi itu apa harus sih? Berani lah, kalau baca terus kan harus pertanyaannya berani. Begitu kan? Pertanyaannya begitu, MPL Fantasi itu apa sih? Nah, gue jelasin nih, MPL Fantasi itu adalah permainan strategi olahraga, terutama bola ya kalau yang kita bahas nih, yang membutuhkan analisa dan juga strategi. Nah, pencinta bola ini, para manajer-manajer pencinta bola ini bisa menunjukkan kemampuan analisa sepak bolanya dan strategi untuk menyusun tim terbaiknya di MPL Fantasi. Nah, kan menarik banget nih. Nah, kita jelasin, ada 3 alasan kenapa para pencinta bola, khususnya para manajer yang suka membedah permainan sepak bola, itu harus main MPL Fantasi sepak bola. Yang pertama, karena para pencinta bola bisa... siap. Jadi ada 3 alasan nih kenapa kita harus mendownload MPL Fantasi. Jadi yang alasan pertama itu adalah, jadi di MPL Fantasi itu liganya banyak, Liga Inggris, Liga Spanyol, Liga Italia, dan Liga Champion, dan lebih banyak lagi liga-liga yang ada di MPL Fantasi. Alasan kedua adalah kita berkompetisi pastinya ada hadiahnya. Hadiahnya di MPL Fantasi ini berupa berlian kemenangan, di mana berlian kemenangan itu senilai Rp200. Dan untuk mendapatkan berlian yang lebih banyak, caranya mudah. Di MPL Fantasi itu ada yang namanya kategori Mega Big Trophy. Jadi Mega Big Trophy ini adalah dikategorikan dengan per bid max. Jadi pertandingan besar ya. Di situ banyak ada berlian kemenangan, dan jangan lupa di situ bisa lu menangin lagi berlian kemenangannya. Berlian kemenangannya ini bisa kita cairkan di GoPay dan link aja. Terus alasan ketiga, nonton bola lu jauh lebih seru. Kenapa? Karena di MPL Fantasi ini kan kita membentuk satu tim, di mana kita harus memilih salah satu pertandingan di MPL Fantasi. Nah, di salah satu pertandingan yang lu pilih itu, lu harus nyusun yang namanya tim lu. Jadi lu bentuk tim dari 11 pemain. Jadi apa yang lu tonton dan apa yang lu susun di tim lu itu poinnya berdasarkan real. Terakhir adalah cara downloadnya gimana ya, Rak? Cara downloadnya itu gampang. Itu para pencinta bola nih bisa langsung masuk ke browser di HP-nya, terus ketik tuh id.mpl.live_fantasy. Nah, udah tuh nanti keluar kan websitenya. Di situ paling atas itu akan ada opsi atau ada tombol yang bertuliskan download sekarang. Nah, itu langsung aja lu download. Kemudian setelah selesai diinstal di HP, registrasi, login, dan mainkan MPL Fantasi. Nah, cara bermainnya tuh gimana sih? MPL Fantasi tadi udah sedikit agak dijelaskan oleh Fahmi ya. Jadi kita memilih pertandingan di MPL Fantasi, memilih salah satu pertandingan, kemudian kita susun 11 pemain ya, berdasarkan dari 2 tim tersebut. Jadi 11 pemain kita akan diberikan kredit skor 100, dan kita susun pemain dengan jumlah total tadi tidak bisa melebihi dari 100 kredit skor. Jadi itu membutuhkan analisa dan strategi banget nih untuk memilih pemain-pemain yang akan bisa bersinar saat pertandingan tersebut di antara 2 tim tersebut. Itu. Lanjut. Jadi itu tadi 3 alasan kenapa kalian harus mendownload MPL Fantasi. Jadi jangan lewatkan keseruannya, mumpung juga sekarang ada
Olimpiade Tokyo. Jadi banyak mega big trophy di sana yang bisa lu menangkan. Jangan ketinggalan. Langsung aja sekarang kita masuk ke hidangan utama kita. Untuk FPL Fantasi kita akan menjelaskan tentang ada beberapa pemain yang terbaik di posisinya. Oke, kiper yang pertama itu gua ambil kiper budget dulu ya. Kiper budget itu gua akan ambil Robert Sanchez. Kiper dari Brighton Hove Albion dengan harga 4,5. Kondisinya sekarang memang dia adalah starter di timnya ya. Dan juga punya kondisi saat ini itu memiliki kepemilikannya nomor 2 tertinggi. Dan kalau kita lihat dari musim kemarin itu dia bisa mencatatkan 10 clean sheet dari 27 game. Dan kita tahu sendiri nih backline defendernya dari Brighton ini juga punya record yang bagus kemarin kan, karena dari 19 game terakhir itu mereka mencatatkan 8 clean sheet dan cuma Chelsea dan Manchester City yang bisa yang lebih banyak clean sheet-nya. Jadi dari 19 pertandingan terakhir itu hanya Chelsea dan Manchester City yang mencatatkan clean sheet lebih banyak daripada Brighton. Jadi Liverpool, MU itu catatan clean sheet-nya itu di bawah dari si Brighton gitu. Dan Brighton nih ya itu tadi yang gue bilang punya defensif yang bagus. Jadi untuk kiper budget ini Robert Sanchez nih cocok banget untuk masuk di bench ya, di bench. Nah, untuk kiper utamanya itu gue pilih Roberto Martinez. Karena kita tahu sendiri di Aston Villa dia bermain sangat bagus dan di Argentina juga jadi juara Copa America kan kemarin. Dan itu menunjukkan bahwa Martinez ini punya kapasitas yang apa ya? Menurut gue Aston Villa memiliki Martinez itu sangat beruntung ya. Di levelan Aston Villa gitu Martinez bisa bersinar. Padahal sebenarnya Martinez kalaupun bermain di tim besar pun dia akan menjadi aset yang sangat baik untuk di kiper gitu. Itu sih alasannya kenapa. Karena di musim kemarin tuh Martinez menjadi kiper yang paling banyak poinnya ya di musim kemarin. Iya, betul. Kemarin di Copa juga bagus mainnya. Iya, di Copa bagus. Dan yang sering sudah dibahas sama si Bayu di musim kemarin itu adalah gaya mainnya Aston Villa. Defensifnya Aston Villa itu mendukung sekali untuk Martinez membuat banyak save karena Aston Villa itu numpuk pemain di belakang sehingga penyerang tim lawan itu lebih banyak melakukan sepakan dari luar kotak penalti yang Martinez punya kemampuan untuk menepis sepakan dari luar kotak penalti dengan sangat baik. Itu sih kenapa gue pilih Martinez. Kalau dari gue kiper yang budget gue milih Bachmann dari Watford. Sebenarnya sih gue agak mikir-mikir Sanchez di Brighton, tapi kayaknya untuk Brighton lebih menarik ke defendernya ya. Makanya gue milih ke Bachmann Watford. Kenapa Bachmann Watford? Watford ini tim yang defensif dari Championship bertahan, malah mirip-mirip kayak Sheffield dulu lah, Sheffield United yang baru naik Championship, baru naik dari Championship ke Premier League. Itu bertahan banget. Walaupun Watford punya segudang penyerang, bayangin aja Watford tuh ada berapa penyerangnya. Gue juga baru sadar penyerangnya Watford itu banyak banget. Kalau nggak salah ada 9 deh. Ada 9 kalau nggak salah. Nanti dicek lagi. Ya pokoknya banyak. Tapi dia bermain bertahan, dan kiper yang kayak begini yang kita incer, yang bermain bertahan, seperti yang tadi gue bilang, bahkan bisa clean sheet 13 kali dalam 23 pertandingan si Bachmann ini. Dan untuk kiper selanjutnya, untuk kiper premium, gue setuju sama si Raka juga, gue ngambil Martinez. Kita tahu sebenarnya dia memang lagi di puncak karirnya ya. Kemarin berhasil juga juara di Copa America dan bermainnya sangat bagus di Aston Villa yang pertahanannya juga membaik. Tapi yang cuma perlu dipikirin harganya aja sih 5,5. Apakah worth it harga 5,5 atau bisa kita spread ke yang lain gitu. Oke, kemudian lanjut. Kalau gua
Wah, lu mau skip gua ya? Kalau gua yang pertama kiper gua dari Leicester gua Schmeichel. Harganya Hah? 5,5 juta. Si pecel. Kemarin clean sheet-nya 11 dan kemarin berhasil melakukan 88 save. Kemudian untuk fixturnya juga lumayan bagus nantinya di game week pertama sampai ketiga ya. Wolves, West Ham, kemudian Norwich. Jadi untuk Schmeichel ini kemarin gue lihat di Euro juga sangat bagus ya penampilannya ya. Jadi bukan nggak mungkin juga di Liga Inggris nanti Schmeichel bisa memberikan poin terbaik juga di para manajer FPL. Kemudian untuk pemain premium gua, kipernya ada Alisson. Kemarin memang sempat ada beberapa masalah ya di lini belakang Liverpool ya. Dan gua rasa memang dari Liverpool juga sudah mulai berbenah untuk lini belakangnya ya. Walaupun gua belum ngelihat ada pembelian fantastis untuk di posisi back ya. Tapi bukan nggak mungkin Alisson ini bisa menjadi pemain yang potensial nantinya di Liga Inggris dengan harga 6,0. Kemarin juga berhasil melakukan clean sheet sebanyak 10 kali, kemudian melakukan save sebanyak 84 kali, dan untuk fixturnya juga lumayan bagus. Norwich, Burnley, kemudian di game week ketiga itu nanti melawan Chelsea. Itu aja sih kalau dari gua. Oke, next. Oke. Selanjutnya untuk defender ya, untuk back balik lagi ke gua. Gua balik nih sekarang, gua akan pilih dari premium playernya dulu. Jadi untuk premium playernya gua untuk FPL musim depan akan set and forget back Chelsea. Itu adalah Ben Chilwell. Karena Ben Chilwell nih musim kemarin itu dia tuh kan nggak main full ya karena beberapa kali cedera, beberapa kali rotasi itu. Tapi Chilwell ini berhasil masuk top 6 dari top defender yang memiliki poin tertinggi di FPL musim lalu gitu. Jadi dengan rata-rata 5,5 poin. Dan juga gue melihat di Chelsea semenjak Tuchel ambil alih itu defensifnya semakin membaik, tapi tidak melupakan juga attacking threat dari Chilwell ini, karena walaupun gue melihat masih besar kemungkinan Chilwell dan Alonso akan dirotasi, tapi kalau melihat fixture yang masih awal-awal, masih jeda seminggu gitu, gue sih optimis banget kalau Chilwell akan terus bermain ya dengan jeda waktu yang cukup panjang gitu. Dan juga di musim kemarin memang catatan goal contribution-nya juga nggak terlalu bagus sih sebenarnya, cuma 3 gol dan 5 assist gitu. Tapi Chilwell ini punya touching di kotak penalti, salah satu back dengan touch di kotak penalti yang cukup tinggi gitu, karena kita lihat juga Chilwell ini sangat rajin menyerang dan permainan dari Chelsea itu memanjakan back kirinya entah Chilwell ataupun Alonso itu untuk masuk ke kotak penalti dan di crossing dari areanya Reece James ataupun Azpilicueta gitu. Jadi benar-benar back kiri Chelsea itu dimanfaatkan untuk jadi extra frontman di depan. Nah, untuk yang budgetnya itu gue ambil juga dari Chelsea, tapi Chelsea beberapa musim yang lalu, yaitu Lamptey. Lamptey ini dulu wonderkid di Chelsea, cuma di musim kemarin lepas karena memang dia mencari menit bermain, jadi dia dilepaskan ke Brighton. Jadi gue punya 2 defender Brighton. Kenapa gue ambil Lamptey? Karena Lamptey ini adalah defender dengan sentuhan di dalam kotak penalti nomor 2 terbanyak. Jadi dia senang banget untuk main maju ke kotak penalti. Jadi mirip-mirip banget sama si Chilwell ya. Dan dia ini punya dribble yang sangat baik, walaupun memang kita tahu di dribble di FPL itu kan tidak terhitung ya. Dia banyak melakukan
take on ataupun menggocek lawannya untuk melepaskan diri dan memberikan crossing ke strikernya gitu. Dan Lamptey ini adalah pemain di Brighton yang nomor 3 XG-nya ya. Jadi expected goal-nya itu dia nomor 3 di Brighton. Jadi menurut gua Lamptey ini punya attacking threat yang sangat besar gitu di Brighton, dan juga kita tahu kalau Brighton di akhir-akhir musim itu juga punya catatan clean sheet yang sangat bagus. Yang tadi udah gua sebutin juga waktu jelasin soal si Robert Sanchez ya. Jadi gua untuk budget gua akan ambil Lamptey, dan untuk premiumnya akan gua ambil Ben Chilwell. Itu dari gua. Lanjut. Yoi. Kalau dari gua dulu deh. Kalau dulu, oke. Oh, Bay dulu. Gua dulu ya, Bay. Ya. Kami, ayo. Kalau dari gua untuk budgetnya itu gua mengambil pemain Everton, Digne. Digne ini lumayan murah ya, dari harga 5,5. Kemudian dalam membantu serangan juga sangat berpartisipasi dalam gol Everton di musim kemarin. Doi berhasil menyumbangkan assist itu sebanyak 9 kali. Walaupun tanpa ada gol ya, tapi asisnya ini sangat memanjakan para pemain Everton ya. Berhasil menyumbangkan 9 kemarin. Kemudian untuk clean sheet-nya sendiri itu berhasil 9 kali. Kemudian untuk fixturnya nanti kan lumayan ini juga ya, lumayan mudah juga. Nanti lawannya Soton, Leeds, dan Brighton. Untuk Digne sendiri ini, kalau gua sih kenapa ngambil Digne, karena dia juga sering membantu serangan ya, apalagi untuk untuk back seperti ini sangat kita cari di FPL ya, karena selain bisa menyumbangkan poin clean sheet, juga dapat menyumbangkan poin assist gitu. Kemudian untuk premium gua memilih Shaw. Kenapa Shaw? Kemarin juga sangat bagus permainannya di Euro ya. Kemudian dengan harga yang sama Digne 5,5, Shaw ini kemarin berhasil menyumbangkan 5 assist dan 1 gol. Kemudian untuk MU sendiri ini, untuk 3 game week awalnya itu fixernya lumayan enak lah ya. Mulai dari Leeds, kemudian lawan Soton, kemudian lawan Wolves. Kalau gue sih nggak terlalu banyak berharap ya untuk clean sheet-nya dari back MU. Cuman yang kita harapkan dari Shaw ini adalah attacking-nya, karena dengan Torrehan musim lalu 5 assist itu bukan poin yang ini ya, bukan poin yang jelek ya untuk seorang back. Jadi untuk Shaw ini sangat direkomendasikan di FPL di musim ini. Oke, kalau Bayu gimana? Kalau gua back utama pasti pilihan sejuta umat, Trent Alexander-Arnold, karena udah kembali fit lini belakang Liverpool ya, dan walaupun dia bermainnya nggak full menitnya, cuma 3.000 menit, dia bisa ngasih terbanyak, kreativitas terbanyak, bahkan assist dia bisa nyatatin sebanyak asisnya Trent Alexander-Arnold itu sebanyak 8 kali. Dan bagusnya dia kan dia ngambil free kick dan ngambil corner. Itu sih buat Trent Alexander-Arnold. Untuk yang budgeted gue ngambil Lewis Dunk. Brighton juga jadwalnya bagus ya, dan Dunk ini dia kalau fit pasti main terus. Gue sebenarnya pengen tertarik dengan Lamptey juga, tapi Lamptey gue trauma dengan warna-warninya, jadi gue ngambil Dunk. Warna-warni. Tapi kalau Lamptey warna-warninya back kuning bisa bagus, Lamptey oke lah. Tapi kalau Dunk ini juga ada dari areal trade-nya gitu. Oke, selanjutnya midfielder, Mi. Gue dulu ya. Oke. Nah, kalau gue nih senang nih sama beberapa pemain midfielder ya. Lagi-lagi gue mengamati Leicester. Kenapa Leicester? Kemarin siapa yang sangka Barnes ternyata bisa muncul ke permukaan gitu. Dengan harga 7,0 yang sekarang, kemudian kemarin berhasil menyumbangkan 5 assist dan 9 gol coy. Kemudian untuk fixture-nya sendiri itu kan besok Leicester itu terbilang nyaman banget, enak pokoknya. Lawan Wolves, West Ham sama Norwich.
yang gua harapin dari Barnes ini adalah dengan dengan torehannya musim lalu ini adalah harusnya menjadi sesuatu hal yang positif ya di musim ini buat Barnes, karena torehannya kemarin itu untuk pemain muda seperti Barnes bisa tampil bagus, mencetak 9 gol itu tidaklah mudah. Apalagi kalau kita lihat memang sekarang Leicester juga udah lumayan bagus ya dari segi penampilan kalau gue lihat, apalagi dari segi skuad gitu. Kemudian untuk pemain premium 2, nah ini pemain sejuta umat, Fernandes, tukang gosok voucher. Kalau gue ngelihat sih MU bakalan banyak dapat penalti ya musim depan dengan harga 12,0. Asis kemarin berhasil menyumbangkan asis 14. Kemudian gol itu sebanyak 18 kali. Dan untuk fixernya juga MU lumayan nyaman yang tadi gue sebutin, enak. Shaw, MU besok melawan 3 game week awalnya itu sangat bagus ya. Jadi untuk Fernandes ini sangat direkomendasikan untuk musim ini di Fantasy Premier League. MU banyak penaltinya besok. Udah. Harapannya begitu ya. Oke, lanjut ke gue ya. Yoi. Untuk midfielder, budget midfielder, gue akan ambil asetnya Leeds. Tahu dong, midfielder Ayling temennya. Gue ambil Jack Harrison gitu. Kenapa nggak Ayling sih gitu? Karena gini, ya balik lagi FPL itu kita untuk pertama kita akan dapat jatah 100 kan ya. Dan gue akan save 0,5-nya itu karena Ayling kan punya harga 0,5 lebih mahal daripada Harrison. Dan Harrison ini Rapinha, pasti lu kira Rapinha ya? Rapinha. Ya. Oke. Harrison. Jadi kenapa Harrison? Karena dari beberapa data yang gue himpun dan dari risetnya beberapa tim FPL juga, bahwa Harrison ini punya projected point untuk 6 game week pertama itu 3 poin per game. Jadi menurut gue untuk budget midfielder itu sudah cukup ya. Jadi untuk 6 game week pertama kemungkinan total poin dia akan mencapai ya at least 18 poin atau at least 15 poin lah gitu. Nah untuk yang premiumnya gue ambil Son. Jadi sebenarnya Son ini ya kita tahu Son ditinggalkan Harry Kane gitu ya. Son mungkin akan entah siapa yang akan di depan yang menemani Son di depan gitu. Tapi gue melihat Son ini dari musim ke musim itu semakin bagus ya, semakin dewasa permainannya. Jadi dari musim kemarin pun dia berkontribusi 28 gol dari 38 pertandingan. Jadi itu udah ya Tottenham musim depan mengandalkan siapa lagi setelah Kane gak ada gitu. Jadi Son pasti akan menjadi tumpuan banget untuk serangan dari Tottenham. Jadi gua ambil Son dan mungkin juga Son akan mengambil penalti ya. Karena siapa lagi di Tottenham yang ngambil penalti kalau nggak ada Harry Kane. Oke. Selanjutnya kalau gua dari budget gua ngambil tadi yang disebutin Rapinha di Leeds jadwalnya juga bagus dan kita tahu Leeds menyerang sekali. Apalagi si Rapinha ini ngambil free kick dan set piece juga, corner juga dia ngambil. Banyak asisnya. Dengan harga 6,5 oke lah ngelihat performanya dari musim lalu. Tuh, untuk yang premium gue ngambil Salah. Siapa yang tidak ada Salah? Dia kepemilikan udah hampir 50%, setengahnya diambil. Kemarin walaupun Liverpool mainnya jelek, dia penampilannya sangat bagus banget, 22 gol. Ya kapten material yang bakal bisa jadi semusim kita hold sih. Gitu, Salah. Forget. Ya. Oke. Lanjut dari posisi striker. Gue dulu ya. Kalau gue kemarin kalau dari sisi budget ya, gue memilih Iheanacho dengan harga 7,5 kemarin berhasil mengumpulkan 2 assist. Nih golnya nih kemarin berhasil menembus 10 gol ya, 12 gol kemarin. Jadi untuk Nacho ini Iheanacho susah banget nyebutinnya. Kelechi. Siapa yang menyangka pemain ini bakal bersinar di paruh musim kedua Liga Inggris kemarin, dan memang kalau dari segi penempatan posisi memang pemain ini sangat bagus ya gue lihat ya, apalagi dalam menyelesaikan
ini ya, apa namanya, finishing ya, itu sangat bagus. Jadi bukan nggak mungkin ini pemain ini baik, momentumnya lagi bagus di musim kali ini. Apalagi Leicester sendiri itu kita lihat di 3 game week awal itu sangat bagus juga ininya, fixturnya ya. Yang tadi gue sebutin Wolves, West Ham, kemudian di game week ketiga melawan Norwich. Bukan nggak mungkin Iheanacho ini setidaknya bisa di 3 game week ini 2 gol bisa lah, seperti itu. Kemudian next ada DCL, pemain premium gua. Kenapa DCL? Kemarin berhasil mengumpulkan 16 gol, kemudian assist 6 kali ya. Dengan harga 8,0 sangat worth it sih menurut gua, apalagi di awal-awal game week awal ya. Kenapa? Karena Everton ini biasanya memang udah panas duluan kalau di game week awal, dan yang menjadi kreator utamanya itu adalah DCL. Dan gue lihat memang kerannya ini untuk game week awal ini bakalan ini nih, ibaratkan air bakal boom gitu loh. Bukan nggak mungkin DCL bisa menjadi apa namanya penyelamat poin di game week pertama lah untuk FPL nanti. Oke, next. Oke, lanjut gua ya. Untuk pemain premiumnya itu ya gue sama sih ya, sama si Fahmi ya. Jadi gue nambahin aja dikit untuk DCL ini. DCL ini adalah pemain paling banyak dengan sundulan ke arah gawang, sundulan ke arah gawang di musim kemarin. Dan kita tahu Everton ini gaya mainnya memang seperti itu kan, banyak crossing, entah umpan tarik datar ataupun crossing ke kepala. Dan DCL ini punya penalty area touch yang tadi gue sempat bahas di Lemty sama Chilwell itu, dia punya 150 kali untuk memegang bola di area kotak penalti dengan 31 kali big chance. Jadi Everton ini benar-benar bertumpu serangannya sama si DCL ini. Dan si DCL ini punya aerial threat yang sangat bagus karena dia memenangkan 153 aerial duels. Jadi DCL dengan gaya mainnya Everton, crossingan, walaupun harganya sekarang agak mahal ya 8, tapi menurut gue sangat worth dengan kalau tadi Fahmi bilang beberapa game week, gue bisa bilang 10 game week awal Everton, DCL, set and forget. Kemudian untuk untuk budgetnya ini beda dikit sih sama si DCL gitu. Gue ambil Watkins 7,5 ya. Jadi untuk budget gue mengkategorikan striker budget itu dengan harga maksimum 7,5. Nah, Watkins ini musim kemarin dia berkontribusi 23 gol dengan 14 gol dan 9 assist. Nah, terus dia juga punya yang tadi DCL gue bilang 150 kali sentuhan di dalam kotak penalti. Nah, si Watkins ini itu sampai 241 touch di dalam area kotak penalti dengan 97 kali shoot, tapi dengan 87 itu di inside the box gitu. Jadi benar-benar dia pemainnya tipikal fox in the box banget. Dan dia punya 24 big chance, beda tipis lah sama si DCL ya. Dan juga ini Watkins ini juga punya peranan assist yang cukup bagus gitu, karena dia banyak memberikan peluang untuk teman-temannya dengan membuat 45 kali big chance untuk untuk Aston Villa ya, untuk Aston Villa secara keseluruhan gitu. Jadi Watkins ini ya menurut gue untuk budget 7,5 ya bisa jadi pilihan gitu. Gak jauh-jauh lah dari Watkins. Itu dari gue. Oke. Kalau gue forward dari yang budget, gue milih Ivan Toney. Ivan Toney ini kepemilikan udah cukup besar ya, 35. Mungkin juga karena ada mitos ngambil striker yang meledak di Championship kayak kejadian kemarin Pukki dan Bamford ya. Okay. Dan Toney ini jadwalnya besok lumayan cukup bagus, 5 game pertama, jadi kita bisa lihat jangan sampai kelewatan. Misalkan dia meledak, walaupun pertama lawan Arsenal, kita tahu Arsenal di uji coba juga banyak yang jelek, walaupun dilihat itu hanya uji coba, tapi kan kelihatan sistemnya kan. Nah si Toney ini striker benar-benar ujung tombak, karena dua sayapnya itu supplier Beuma sama si Kanos kan, dan dia ngambil free kick bahkan
dan ngambil penalti. Makanya golnya sampai 33 itu dia. Gua ngelihat pertandingannya dia ngambil free kick dan penalti juga, nggak cuma penalti. Terus striker forwardnya mungkin agak yang beda nih, sangat sedikit pemilikan. Gua ngambil Callum Wilson. Kenapa Callum Wilson? Awalnya sih gua kepikiran Antonio, tapi gua takut Antonio kehilangan Lord Lingard, kayaknya bakal berubah permainannya. Gua ngambil Wilson kalau fit dia sangat mematikan, bahkan bisa ngambil BPS juga, dia ngambil penalti juga. Dan kita tahu Wilson kemampuannya kayak gimana, bisa nyetak 1 gol habis itu dapat BPS kayak gitu. Itu tadi beberapa pemain-pemain yang hebat di posisinya ya. Ya. Dan bisa berpotensi di musim FPL ini musim ya. ini, ya. Iya, FPL musim ini. Oke. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di video kali ini bisa menjadi masukan lah buat para manajer FPL dalam menyusun timnya juga ya. Ya, sebelumnya nih, kalau kenapa kita nggak bikin draft? Karena kita mikir kalau bikin draft 1, draft 2, draft 3 tuh malah bikin pusing. Belajar dari season lalu, bikin draft 1, draft 2, draft 3 tuh malah bikin pusing. Mendingan kita siapin semua perbekalan, siapin senjata. Nikmatin dulu lah waktu libur sambil kita siapin senjata-senjata segala macam. Baru pas sudah wah siap nih, kita mulai susun. Lebih baik kayak gitu. Ya. Kita mau mencoba relax sebelum FPL mulai. Jadi ya kita kumpulkan informasi lah buat tim kita di musim ini. Oke. Cukup. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Sehat-sehat semuanya ya. Dadah.